Kita tidak bisa menyamakan Allah seperti tetangga dan hakim itu. Hanya takutnya hari-hari ini kita berdoa mulai setengah memaksa karena ada yang menekan kita. Siapa yang menekan kita? COVID-19. Karena COVID ini terlalu banyak mengambil dalam kehidupan kita. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya berharap sukacita daripada Tuhan tetap ada dalam diri saudara. Karena sukacita itulah yang membuat kita kuat menghadapi hari-hari yang sulit saat ini. Saya juga percaya masa-masa yang sulit ini atau masa-masa yang sukar ini pasti berlalu, pasti berakhir. Karena Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu. Berarti pergumulan, masalah, sakit penyakit, termasuk COVID-19. Pasti berlalu, pasti berakhir. Ada waktunya, ada masanya. Mungkin saudara akan bertanya kepada saya, kapan berakhir? Saya bilang, saya tidak tahu juga. Tapi Pengkhotbah 3 ini ingin memberitahu kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi. Semuanya pasti berakhir. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dan jangan khawatir. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan dan penerangan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ada karena Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami dikuatkan dan diteguhkan. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami, sehingga kami menjadi pelaku yang setia, dan bukan menjadi pendengar yang setia. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum masuk pada perenungan, saya awali dulu dengan sebuah cerita. Cerita ini tentang seorang anak kecil yang meminta kepada bapak dan mamanya sepeda. Tapi papa dan mamanya bilang, kamu harus berdoa. Minta sama Tuhan Yesus. Dan anak ini menurutinya. Dia mulai berdoa. Minggu pertama, nada kata-katanya atau suaranya dalam doa masih bagus. Dia berdoa, Tuhan Yesus kirim sepeda. Minggu kedua, nadanya mulai naik. Tuhan Yesus kirim sepeda. Minggu ketiga, nada semakin naik. Tuhan Yesus kirim sepeda. Dia berdoa lama. Tapi sepedanya tak kunjung datang. Akhirnya anak ini marah. Dia kecewa dan dia keluar. Dia lihat ada patung Bunda Maria yang dia ambil. Dia ke dapur, dia ambil pisau. Dia ke gereja. Sampai ke depan altar. Dia bilang, dia taruh itu pisau ke leher patung Bunda Maria. Dan dia bilang, Tuhan Yesus jangan macam-macam. Serahkan itu sepeda. Ibu Tuhan ada sama saya. Mungkin saudara mendengar cerita ini saudara berkata, lucu. Atau tertawa. Tapi sadarkah saudara bahwa hari-hari ini jangan-jangan kita seperti anak kecil ini. Berdoa setengah terpaksa karena ada yang memaksa kita. Apa itu? Pandemi. Ya kita berdoa. Selama ini kita berdoa tapi nggak selesai. Akhirnya kita setengah memaksa. Berdoa setengah memaksa. Nah tema hari ini saya bawakan adalah doa setengah memaksa. Oh, mungkin saudara akan berkata kepada saya, memang ada Pak doa setengah memaksa. Mari kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8. Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat saudara.
Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Yang kedua, pembacaan kita yang kedua, dalam Lukas, masih dalam Injil Lukas 18 ayat 2 sampai 5. Injil Lukas pasal 18 ayat 2 sampai 5. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada 2 perumpamaan. Yang pertama, seorang sahabat yang mau meminjam roti kepada tetangga tengah malam. Pada dasarnya tetangga ini sukar atau malas, bukan sukar, malas untuk bangun, karena bisa jadi mengganggu keluarganya yang sedang tidur, enggan untuk bangun. Tapi karena sahabatnya ini terus-menerus mengetok pintu rumahnya, mau tak mau, dengan setengah terpaksa, dia membuka pintu rumah. Perumpamaan yang kedua, seorang janda yang dicurangi oleh penuntut hukum dalam pengadilan. Dia datang kepada hakim untuk meminta supaya hakim membela haknya. Hakim ini hakim yang jahat, nggak takut akan Allah, masa bodoh. Tapi karena si janda ini setiap hari datang kepada hakim itu, lama-kelamaan akhirnya si hakim berpikir, ya sudah, saya bela aja perkara dari janda tersebut dengan setengah terpaksa. Saudara, berapa banyak dari kita memahami perumpamaan ini salah? Kenapa saya bilang salah? Kita berpikir Yesus menyuruh kita berdoa setengah memaksa supaya Allah mengabulkan setengah terpaksa. Sama dengan hakim dan tetangga yang mengabulkan setengah terpaksa. Sebenarnya nggak mau mengabulkan, tapi ya udahlah, kabulkan saja. Apakah seperti itu? Jangan-jangan hari-hari ini seperti yang saya awali tadi, kita berdoa setengah memaksa kepada Tuhan karena ada yang menekan kita, yaitu COVID-19. Kita berdoa setengah memaksa kepada Tuhan. Nah, untuk memahami duduk perkaranya, kita kembali dulu pada pemahaman dasar tentang kata perumpamaan. Sering dari kita memahami bahwa perumpamaan biasanya berfungsi menyamakan. Betul. Ada banyak perumpamaan menyamakan. Betul itu. Nggak salah, saudara. Tapi ternyata sebaliknya. Perumpamaan bisa berbicara kontras, lawan. Memang ada perumpamaan-perumpamaan yang menyamakan. Misalnya, Tuhan berkata, kerajaan Allah seumpama. Jadi ingin menyamakan. Tapi perumpamaan tidak selalu menyamakan. Karena arti hakiki dari perumpamaan dalam bahasa Yunani adalah parabole. Nomina verbalnya berasal dari kata
para balail. Artinya begini saudara, mengambil sesuatu dan sesuatu yang lain, disandingkan, terus lihat perbandingannya, kontrasnya. Jadi perumpamaan itu artinya perbandingan, sesuai dengan bahasa Yunani. Perbandingan. Dalam sebuah perbandingan, kita bisa melihat ada kesamaan sekaligus kontras. Lawan. Nah, di ayat ini atau di perumpamaan yang kita baca tadi, itu lawan, bukan menyamakan. Coba saudara perhatikan pada ayat yang ke-11 dalam Lukas 11 tadi. Sorry, bukan ayat ke-11. Lukas 11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Saudara bisa melihat kontrasnya di situ atau lawannya. Ada kata jadi jika. Terus lawannya apalagi. Jadi saudara, kita nggak perlu paksa Tuhan atau berdoa setengah memaksa. Allah bukan tetangga, Allah bukan hakim yang mengabulkan sesuatu dengan setengah terpaksa karena ada yang memaksa. Bukan seperti itu. Itu sebabnya Lukas memberikan kalimat kunci pada ayat 13 ini. Ada lawannya. Jadi jika lawannya apalagi. Kita tidak bisa menyamakan Allah seperti tetangga dan hakim itu. Hanya takutnya hari-hari ini kita berdoa mulai setengah memaksa karena ada yang menekan kita. Siapa yang menekan kita? COVID-19. Karena COVID ini terlalu banyak mengambil dalam kehidupan kita. Apa yang diambil, saudara? Sahabat, teman, saudara, orang tua kita, kegiatan di sekolah. Karena ada COVID, anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Mau tak mau, tugas diserahkan sama orang tua. Tugas banyak. Ibu atau mama udah mulai cerewet ke anak. Akhirnya anak berdoa, Tuhan, aku mau sekolah aja, lalu kan COVID ini. Mamaku lebih cerewet daripada guru di sekolah. Aku mau sekolah aja. Ada yang mendesak. Akhirnya dia berdoa dengan setengah terpaksa. Bagaimana dengan yang lain? Saya percaya memang hari-hari ini sulit, saudara. Tapi jangan memaksa Tuhan. Jangan berdoa setengah memaksa. Coba saudara perhatikan dari pembacaan kita ini. Siapa sih subjek dari pembacaan kita ini? Apakah si peminta? Bukan, saudara. Subjek di cerita ini adalah yang dimintai atau pihak yang dimintai. Jadi penulis ingin kasih tahu ke kita hari ini adalah perumpamaan ini bercerita tentang bukan orang yang berdoa kepada Allah, melainkan Allah yang bermurah hati menjawab orang yang berdoa. Perhatikan kata bermurah hati. Lawan dari setengah terpaksa. Tuhan gak perlu dipaksa, saudara. Jangan-jangan karena COVID kita mulai, Tuhan tolong lalukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi cerita di perumpamaan ini adalah kontrasnya, lawannya. Tuhan menjawab dengan kemurahan hatinya. Mari kita perhatiin lagi, saudara. Saudara buka Alkitab saudara, yang di rumah buka Alkitab saudara. Pasal ini, pasal 11 ini, ayat yang pertama sampai yang ke-13, kalau saudara perhatikan, penulis membaginya dalam 3 bagian. Ayat yang pertama sampai ke-4 itu bercerita tentang doa pendek untuk para rasul.
atau kita kenal dengan doa Bapa Kami. Baru ayat 5 sampai 8 baru perumpamaan. 9 sampai 13 hakikat doa. Sadarkah kita bahwa penulis menaruh cerita perumpamaan ini di tengah-tengah? Kenapa nggak di atas? Kenapa nggak di bawah? Tapi dia taruh di tengah. Mari kita lihat lebih lanjut. Ayat 1 dan 4 berbicara tentang doa pendek. Dalam doa itu diawali dengan kata atau ada kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah begini, saudara. Berdoa nggak perlu memaksa Tuhan. Karena datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semua adalah otoritas Tuhan yang mengabulkannya. Dengan kemurahan hatinya. Kita nggak perlu paksa Tuhan. Kita bisa lihat ada orang beberapa tahun yang lalu berdoa setengah memaksa. Kita nggak perlu paksa Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bahasa lagu atau syair lagu yang bilang, suka-sukamu Tuhan. Selanjutnya, kita masuk ke perumpamaan. Baru, ayat 9 sampai 13 bicara tentang hakikat doa. Mencari, mengetok, meminta. Hari ini pelajarannya seperti ini. Doa adalah perjuangan untuk terus tekun, sekaligus perjuangan untuk tetap sabar, tabah, pasrah, bahwa pengabulan doa tidak tergantung dari cara kita berdoa. Nggak perlu paksa Tuhan, ngerengek-rengek dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menjawab. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu hari-hari ini sulit. Tapi jangan paksa Tuhan. Jangan berdoa dengan setengah memaksa. Nanti Tuhan bisa ngomong dari atas. Waktu belum ada COVID kamu di mana? Sekarang kok doanya setengah memaksa? Hari ini Tuhan, saudara harus petik ceritanya. Bahwa perumpamaan ini adalah membandingkan. Coba saudara perhatikan lagi. Di ayat 13, di situ dikatakan Bapamu di surga. Di ayat 13 ada kalimat Bapamu di surga. Ayat 11, Bapa mana di antara kami? Dia mulai membandingkan. Jadi seakan-akan begini, Tuhan atau Allah bukan seperti tetangga dan bukan seperti hakim, mengabulkan setengah terpaksa karena ada yang datang setengah memaksa. Jadi kita tidak perlu berdoa setengah memaksa Tuhan, dan Tuhan menjawab setengah terpaksa. Aduh kasihan, ya udah cut, kita turun dong, lalu kan COVID. Enggak, sudah. Iman juga bukan setengah memaksa. Hari ini kita mau belajar bahwa Allah tidak perlu didesak-desak. Allah tidak pernah menjawab doa rengekan kita. Enggak akan pernah dia jawab. Tetaplah berdoa seperti biasa. Saya dengan istri di masa-masa ini kalau berdoa, kami bilang begini, saudara. Tuhan, kami butuh keajaiban. Tapi kalaupun tidak ada keajaiban, kami butuh hikmat. Karena kami percaya kalau Tuhan memberikan hikmat, maka hikmat yang Tuhan kasih kepada manusia akan menyelesaikan COVID ini. Untuk apa kita memaksa Tuhan? Tuhan tidak perlu didesak-desak seperti anak kecil tadi. Mengancam Tuhan tidak perlu, saudara. Saudara mungkin ingat syair lagu yang berbunyi seperti ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Kenapa kita harus
berdoa setengah memaksa. Kalau hidup kita ada di tangannya, hidup kita ada di hatinya, hidup kita ada di pikirannya, hidup kita adalah dalam rancangannya. Saudara, hari ini mari tetap kuat dalam Tuhan. Memang banyak tekanan, tapi nggak usah memaksa Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab bukan dengan terpaksa. Dia akan menjawab permohonan kita dengan kemurahan hatinya. Tidak seperti tetangga dan tidak seperti hakim jahat itu setengah terpaksa. Mari saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya hari-hari ini pasti kita lewati. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Dan Dia akan menjawab